Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mamluatun Hasanah, NIM E 2019-1172. Saya prodi Perbankan seri 4. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang telah saya kerjakan oleh Bapak dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang berjudul Keseimbangan ADHS. Pada makalah ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang apa yang dimaksud keseimbangan ADHS, bagaimana mengetahui perkembangan analisis ADHS, bagaimana kelembahan keseimbangan kinesin, apa saja perbedaan teori klasik dan teori Keynes, dan faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Yang pertama yaitu tentang keseimbangan ADHS. Keseimbangan ADHS, kata AD merupakan singkatan dari kata agregat demand atau permintaan agregat, dan AS adalah ringkasan dari istilah agregat supply atau penawaran agregat. Dalam analisis ADHS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Dapat disimpulkan berarti arti dari penawaran agregat yaitu bahwa analisis ADHS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Yang ketiga, peranan-peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam satu tahun. Nah, untuk menghadapi masalah ini, Keynesian menentukan pentingnya campur tangan pemerintah dalam usaha mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dengan inflasi. Dan yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang kelemahan analisis Keynesian. Yang pertama itu, analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat ADHS. Kurva AD yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Menurut Kennedy, terdapat hubungan negatif antara tingkat harga keseluruhan dan permintaan agregat untuk barang dan jasa. Hal ini muncul karena 3 alasan. Yang pertama, efek kekayaan. Artinya, sebagian kekayaan orang disimpan dan bentuk aset keuangan seperti tunai atau obligasi. Yang kedua, kekuatan inter, artinya tingkat harga menyebabkan barang-barang kami menjadi lebih murah bagi orang asing dan barang-barang asing menjadi lebih mahal. Dan yang ketiga, pasokan uang nyata, artinya turunnya tingkat harga menyebabkan pasokan uang real dalam perekonomian itu meningkat. Selanjutnya yaitu sifat kurva AD. Sifat kurva AD menurun ke bawah disebabkan oleh faktor. Yang pertama itu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Tingkat gaji dan upah, jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, tingkat harga, suku bunga dan investasi. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan semakin menjadi tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku tinggi. Selanjutnya yaitu permintaan agregat ADHS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADHS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi. Dan penyebab perubahan keseimbangan itu ada 2. Yang pertama itu efek perubahan kurva AD, yang kedua efek perubahan kurva AS. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari analisis kurva ADHS, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dalam analisis ADHS, kelemahan teori elastis dan Keynes diperbaiki. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.